Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Perkenalkan, saya Ayu Dan saya Chelsea. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu peran orang tua dalam pengawasan anak terhadap penggunaan gadget. Benar sekali Chelsea, saat ini gadget sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Namun, bagi pengguna anak-anak yang menggunakan gadget yang tidak terkontrol bisa berdampak negatif pada perkembangan mereka. Nah, untuk membahas lebih lanjut, kita mengundang beberapa narasumber yang berpengalaman dalam bidang gadget tersebut. Mari kita sambut Vita, Nabila, dan Rahma. Halo Vita. Halo. Halo Nabila. Halo. Terima kasih ya sudah bergabung di podcast kami hari ini. Iya, senang sekali bisa bertemu di podcast hari ini. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih bisa bertemu hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, baik. Kita sudah lama tidak bertemu ya. Iya. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Vita, bagaimana pandangan Anda tentang peran orang tua dalam pengawasan penggunaan gadget pada anak? Kalau menurutku itu peran orang tua itu sangat penting ya. Seperti dalam mengawasi kegiatan anak sehari-hari itu dalam menggunakan gadget itu seperti apa gitu. Iya, cukup menarik. Coba Nabila, menurut Anda apa dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget pada anak? Menurut saya dampak positifnya itu gadget pada anak mempermudah anak dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dan dampak negatifnya penggunaan gadget pada anak itu dapat mempengaruhi hal-hal yang negatif seperti anak di bawah umur. Oh, itu benar-benar poin yang sangat penting ya, Nabila, Rahma. Apa strategi yang Anda sarankan untuk orang tua dalam mengawasi anak-anak dalam menggunakan gadget? Rahma? Saya sarankan orang tua untuk menetapkan waktu khusus untuk bermain gadget kepada anak. Misalnya setelah mengerjakan tugas atau setelah tidur siang, seperti itu. Ya, terima kasih ya Rahma. Mari kita bahas lebih dalam lagi ya tentang pengawasan ini. Coba Vita, bagaimana cara orang tua bisa tetap konsisten dalam menerapkan aturan penggunaan gadget? Konsistensinya adalah kuncinya. Orang tua harus memiliki konsisten kepada anak. Misalnya seperti ketika bermain waktunya pulang sehingga anak tidak kecanduan. Jawabannya bagus ya, Vita. Ya. Bagaimana dengan penggunaan aplikasi atau alat pengawasan digital? Apakah itu efektif? Nabila? Sangat efektif digunakan dengan secara bijak. Orang tua mungkin bisa mengontrol aplikasi untuk memantau anak secara online. Betul sekali. Rahma, bagaimana cara orang tua bisa berdialog dengan anak-anak mereka tentang penggunaan gadget yang bijak? Coba jelaskan. Komunikasi terbuka itu sangat penting. Orang tua harus menjelaskan dengan jelas tentang beberapa waktu dan dampak negatif saat berlebihan bermain gadget kepada anak. Jawabannya sangat bagus, Rahma. Bagaimana penggunaan gadget mempengaruhi interaksi sosial kita? Salah satu dampak yang sering terlihat adalah berkurangnya interaksi tatap muka dan seringnya berkomunikasi melalui pesan atau media sosial. Ada juga tetangga saya itu juga seperti itu. Orangnya tuh jarang banget keluar rumah, ya karena itu salah satunya, sehingga mengurangi toleransi dan membuat seseorang itu tidak fokus saat berbicara satu sama lain.
Penggunaan gadget bisa mengurangi kualitas hubungan antar individu maupun lingkungan dan membuat kita merasa lebih terisolasi meskipun secara teknis kita berhubung dengan banyak orang. Selanjutnya, mari kita bahas dampak bagi kesehatan. Apa saja masalah kesehatan yang bisa timbul akibat penggunaan HP atau gadget yang berlebihan? Kalau menurutku sih seperti kayak kurangnya tidur sehingga badan anak akan terasa lebih cepat capek. Pengaruh kesehatan lainnya juga seperti kesehatan mata, karena cahaya pada gadget itu mempengaruhi kesehatan mata anak sehingga kurangnya penglihatan pada anak. Iya ya, sekarang kan sudah banyak sekali anak-anak yang sudah matanya sudah rusak. Menurut Anda, bagaimana cara terbaik untuk membuat anak-anak mematuhi aturan ini tanpa merasa terlalu dikekang? Salah satunya caranya adalah dengan melibatkan anak dalam proses pembuatan aturan. Dengan cara mereka merasa memiliki kendali dan tanggung jawab atas tindakannya. Mungkin ada contohnya. Contohnya, orang tua harus menunjukkan perilaku penggunaan gadget yang sehat dan seimbang. Baik, itu poin yang sangat baik ya. Coba Rahma, apakah Anda memiliki pengalaman atau cerita yang bisa Anda berikan tentang bagaimana pengawasan gadget diterapkan dengan sukses di dalam keluarga? Saya memiliki seorang teman yang menetapkan zona bebas gadget di rumahnya, seperti di meja makan dan selama waktu keluarga. Mereka juga memiliki waktu tertentu di malam hari di mana semua gadget harus dimatikan. Itu ide yang bagus. Saya rasa banyak keluarga bisa mencoba hal seperti itu. Untuk Vita, apakah ada alat atau aplikasi tertentu yang Anda rekomendasikan untuk membantu pengawasan ini? Sebetulnya ada di aplikasi-aplikasi semisal kayak nonton family atau apa yang lainnya ada, tergantung orang tuanya penggunaan gadgetnya itu juga seperti apa. Zaman sekarang kan teknologi kan semakin canggih kan ya. Dengan aplikasi ini orang tua bisa memantau apa kegiatan yang dilakukan anak dalam gadget tersebut. Betul sekali. Berbicara soal komunikasi, bagaimana cara orang tua bisa mengatasi konflik atau perlawanan dari anak-anak yang merasa aturan ini terlalu ketat? Bisa Mbak Nabila untuk menjelaskan? Mungkin orang tua harus menjelaskan alasan dibalik aturan tersebut, penggunaan gadget yang berlebihan, misalnya dampak negatif dari terlalu banyak waktu layar pada kesehatan fisik dan mental mereka, membuat anak-anak merasa didengar dan dipahami juga sangat penting. Berarti butuh dinasehatin orang tua agar anak itu mengerti dalam penggunaan gadget yang berlebihan. Baik, jawaban yang sangat bagus. Untuk Mbak Rahma, apakah Anda punya saran bagaimana membuat aktivitas alternatif yang menarik bagi anak-anak sehingga mereka tidak terus-terusan menggunakan gadget? Salah satu caranya adalah dengan melibatkan anak-anak dalam merencanakan kegiatan. Misalnya membiarkan mereka memilih aktivitas fisik yang mereka sukai seperti berenang, bersepeda, atau bermain di taman. Membuat waktu bermain keluarga seperti permainan papan atau memasak bersama juga bisa menjadi alternatif yang menyenangkan. Ya, baik. Terima kasih atas wawasan yang hari ini. Selanjutnya, menurut kalian, di lingkungan sekitar kalian, apakah sudah ada dampak yang terlihat? Menurut saya sudah ada di lingkungan saya, seperti anak itu sepulang sekolah itu langsung bermain menggunakan gadget sampai larut malam, dan orang tuanya itu tidak peduli dengan
anaknya, sehingga anak itu berlarut-larut menggunakan gadget. Jadi sampai lupa belajar ya. Iya, sampai Kayak lupa berarti belajar. kurangnya interaksi sosial Iya. ya dengan orang tua maupun lingkungan kita itu tidak ada yang memperhatikan anak itu. Selanjutnya, apakah ada yang sudah? Apakah ada masukan lagi yang mau ditambahkan? Mungkin sama kayak Rahma juga. Ada juga tetangga saya juga begitu, seperti sama Mbak Rahma sama Mbak Nabila yang dibilang tadi. Orang itu enggan berinteraksi dengan orang lain karena pengaruh gadgetnya tadi, sehingga orang itu menjadi introvert begitu, kayak tidak mau berkerumunan, sehingga orang itu sukanya menyendiri bermain HP. Itu kan mesti ada ya pengaruh dulu jika seorang anak itu bermain gadget berterusan. Jadi mengapa gadget menjadi penyebab menurunnya minat belajar siswa? Ada yang bisa menjelaskan? Karena perhatian siswa yang pada gadget, sehingga tidak memperhatikan materi apa yang disampaikan oleh guru maupun tempat-tempat tertentu, misalnya kayak les gitu. Kayak kurang memperhatikan orang tua juga ya? Ya, Jadi ada tambahan? cukup. Berapa penting gadget itu untuk anak-anak? Mohon dijawab salah satu atau semua. Bagi anak ya itu sangat penting banget, karena itu positifnya ya, bisa untuk pembelajaran dalam mengerjakan tugas dan menyelesaikan tugas juga. Kalau menurutku sih nggak terlalu penting, soalnya gini, semisal kalau terlalu terpengaruh menggunakan HP itu, anak menjadi malas berpikir, jadinya ketergantungan sama HP. Susah nih, cari di HP aja gitu Ya, kurang kreatif gitu ya? Iya. Dan ini Menurut saya itu gadget itu hanya untuk medianya saja. ya, Bagaimana anak itu bisa berpikir atau mencari suatu hal yang tidak diketahui tapi gunanya itu harus baik gitu ya. Kalau gimana, kan ini ada generasi muda kan ada juga yang banyak menggunakan penyalahgunaan gadget juga ya. Bagaimana mengatasi kecanduan gadget pada generasi muda-muda yang zaman sekarang ini sudah marak sekali ya? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau menurutku sih, kita sebagai remaja ya, kita sebaiknya membatasi, jangan terlalu berlebihan menggunakan gadget. Setelah itu kita harus konsisten juga, kita membuat kayak seperti jadwal apa itu, kita bisa membagi waktu, misal jam segini waktunya apa, jam segini waktunya apa, gitu. Mungkin ada Tambahan lagi? Menurut kalian, ada batasan umurkah kapan sebaiknya kita memperkenalkan gadget kepada anak? Pada umur berapakah anak mulai boleh mengakses YouTube secara online? Sebaiknya umur 13 ke bawah itu harus diawasi oleh orang tua. Nah, terus sampai umur 15 Kayak orang tua tuh harus tetap mengawasinya ya walaupun di umur berapapun itu. Soalnya kan menggunakan gadget itu kan nggak ada yang namanya hal negatif, itu kan mesti merasuki seorang pikiran manusia. Maksudnya itu nggak ada yang apa ya, kayak pemikirannya itu masih banyak yang kurang paham antara hal baik dan buruk. Jadi harus dilatih loh. Jadi harus diawasi sampai umur sudah dewasa dan sudah mengerti apa itu positif dan negatif. Iya. Kan ada juga aplikasi yang kayak aplikasi YouTube anak itu kan ada kan? Ada. YouTube Kids namanya.
Ya, itu. Saya penasaran dengan alasan utama seorang orang tua memberi anak umur 5 tahun ke bawah diberi gadget. Itu untuk apa ya? Ada yang tahu? Kalau menurut saya untuk gadget itu bisa untuk mulai umur 5 bulan ke atas itu melatih bicara anak, memulai kata per kata gitu. Tapi tetap diawasi oleh orang tuanya. Tapi ada sebagian orang tua yang anaknya diberi gadget umur 5 bulan ke atas, tapi anak itu malas bicara, sehingga bicaranya pada saat sudah balita itu susah. Nah betul. Soalnya kalau umur segitu tuh anak bisa kecanduan juga, soalnya kelihatan bayi itu kan masih gimana ya, berbeda gitu loh. Mata bayi ya masih rawan, mata yang sudah yang udah umur 1 tahunan kayak masih kurang relevan gitu ya. Ya karena kan masih bayi juga kayak balita kan masih umur 5 tahun ke bawah, jadi itu kayak menurut anjuran dokter juga itu belum diperbolehkan. Iya. Terkadang banyak orang tua yang anaknya rewel sehingga diberi gadget agar bisa diam. Itu menurut Anda patut dicontoh atau sebaiknya dihindari? Perlu dihindari karena itu bisa membuat anak kecanduan untuk penggunaan HP juga, dan membuat anak itu tantrum kalau tidak dikasih handphone. Ya, kan masih kecil juga ya. Iya. Kalau menurut saya kalau anak menangis itu sebaiknya sebagai orang tua kita ajak bermain supaya lebih menyenangkan, lebih happy untuk anaknya sendiri, diberikan mainannya, kesukaannya gitu. Jadi jangan dikasih, ya jangan dikasih gadget gitu. Ya kan sekarang mainan anak kan juga ada yang bagus ya, kalau menghindari menggunakan gadget pada penggunaan anak di usia dini. Tapi sekarang anak itu lebih pintar untuk memilih kayak mainan itu kayak tidak bisa kayak tidak menarik, ya Orang menarik gitu ya. kalau HP kan udah ada kayak gambaran jadi bergerak berbagai suaranya gitu, jadi ketertarikan terhadap handphone. Jika anak di atas 5 tahun melihat konten-konten yang tidak relevan dengan umurnya, itu mengganggu pola pikir anak atau tidak sebenarnya? Menurut saya sih iya, karena anak di bawah umur kan udah kayak nonton yang di 18 tahunan gitu. Nah itu sangat mempengaruhi banget dan itu bisa kayak dipraktekkan. Contohnya berbicara kotor, berpikiran negatif, dan Bahasa sehari-hari itu bahasa yang jelek, yang tidak patut digunakan untuk anak seusia itu kan? ya Selanjutnya nih, apa yang harus dilakukan siswa dalam menghadapi di era digital dan globalisasi ini yang meningkat ya? Kalau di era modern ini kan pengaruhnya itu sangat banyak sekali. Kenapa, ada yang bisa dijelaskan? Sebaiknya kita terus beradaptasi sih dengan penggunaan gadget. Kita harus pintar-pintar memilih. Zaman sekarang kan teknologi juga canggih gitu, kayak memanfaatkan teknologi secara optimal gitu ya. Iya. Ada lagi nggak? Cukup. Baik, terima kasih. Menurut kalian, bagaimana cara mengatasi anak yang sudah kecanduan dalam bermain game atau gadget atau yang lainnya? Kalau menurutku kita sebagai orang tua, kita sebaiknya menasihati terlebih dahulu. Menasihatinya itu seperti dengan kata-kata yang gimana ya, kayak secara halus begitu loh, sehingga anak tidak merasa terkena marah, padahal itu kan kayak sebenarnya mengasih tahu agar tidak kecanduan. Ya pokoknya gitu.
Mungkin orang tua lebih waspada kepada anak agar anak tidak terlalu kecanduan dan bisa merusak mental anak tersebut. Menurut saya, orang tua harus memberi waktu supaya dijadwalkan. Jadi jadwalnya makan, terus bermain gadget juga harus diperhatikan. Jadi anak itu tidak terlalu terpengaruh dengan gadget itu. Jadi dijadwalkan secara rutin, jam ini penggunaan gadget, jam ini tidak menggunakan gadget. Iya. Baik, terima kasih atas wawasan yang sangat berharga ini. Sebelum kita akhiri, adakah pesan atau pesan yang ingin disampaikan oleh masing-masing narasumber kepada pemirsa? Ada, saya ingin menekankan keseimbangan. Gadget itu bisa digunakan dengan bermanfaat jika penggunaannya itu dengan benar. Ini untuk saudara Nabila akan ada. Saya sepakat orang tua harus aktif dan terlibat dalam aktivitas anak-anak mereka, tidak hanya mengandalkan gadget sebagai pengasuh elektronik. Untuk saudari Rahma, apakah ada pesan dan pesan? Pesan saya yaitu jangan lupa meluangkan waktu berkualitas tanpa gadget, terus interaksi langsung dan bermain bersama itu sangat penting untuk perkembangan anak. Ya baik, terima kasih ya Vita, Nabila, dan Rahma sudah menjadi tamu kali ini dan sudah memberikan manfaat bagi pendengar kita. Baik, terima kasih kalian telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di siang hari ini ya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih telah mendengarkan episode kita kali ini ya tentang pentingnya peran orang tua dalam mengawasi penggunaan gadget pada anak. Semoga informasi yang kita berikan dapat memberikan wawasan baru bagi orang tua di luar sana. Jangan lupa pengawasan dan komunikasi yang baik dengan anak sangat penting untuk perkembangan mereka. Betul sekali. Terus ikuti podcast kami untuk topik-topik yang menarik lagi ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan ya. Salam hangat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.